Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kinerja emiten pengelola jaringan waralaba makanan siap saji, dan kita akan simak selengkapnya dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana kinerja dari PT Sari Melati Kencana Tbk pada kuartal 3 tahun 2020. Ya, selengkapnya seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi pendapatan bersih dari PT Sari Melati Kencana Tbk. Di kuartal 3 tahun 2020, pendapatan bersih mencapai 2,66 triliun rupiah. Ini kita akan bandingkan dengan tahun 2019 pada kuartal 3 yang mencapai 2,93 triliun rupiah. Memang dari sisi pendapatan bersih ada penurunan sekitar 9,32%. Itu adalah salah satu kinerja dari pendapatan bersih. Bagaimana dengan laba di periode berjalan? Ya, di kuartal 3 tahun 2020 dari Sari Melati Kencana Tbk ini sekitar 8,62 miliar rupiah laba periode berjalan. Kemudian kita bandingkan dengan kuartal 3 di tahun sebelumnya yang mencapai 149,24 miliar rupiah. Jadi memang ada kerugian juga yang dicatatkan oleh perseroan ya akibat adanya pandemi COVID-19 di sepanjang kuartal 3 tahun 2020, sehingga berbalik rugi yang dialami oleh Sari Melati Kencana Tbk pada kuartal 3 2020. Ada penurunan dari pendapatan bersih dan laba periode berjalan. Ya, pemirsa, meski masih mencatatkan kerugian hingga akhir kuartal 3 2020, namun manajemen dari PT Sari Melati Kencana Tbk masih optimis pembukaan kembali gerai Pizza Hut akan memulihkan kinerja keuangan perseroan pada akhir tahun ini. Manajemen perseroan seperti dikutip media juga menyatakan telah meracik beberapa strategi ini untuk mendorong kinerja perseroan di sepanjang semester 2 tahun 2020. Ya, salah satunya dengan melakukan secara konsisten promosi yang menarik dan mengencarkan layanan delivery dan juga takeaway, termasuk melalui partner agregator perseroan seperti Gojek dan Grab. Ya, dan tidak hanya Sari Melati Kencana yang mengalami rugi akibat pandemi COVID-19, tetapi juga emiten gerai makanan siap saji lainnya seperti PT Pionerindo Gourmet Internasional. Kita akan simak berikut infografisnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita akan cermati bagaimana kinerja Pionerindo Gourmet Internasional Tbk di kuartal 3 tahun 2020. Ya, dari sisi indikator pendapatan bersih tidak jauh berbeda dengan Sari Melati. Pionerindo juga mengalami kerugian yang sama, pendapatan bersihnya bahkan minus hingga 47,89% di sepanjang kuartal 3. Dari sebelumnya di tahun 2019 mencapai 528,7 miliar rupiah, namun di kuartal 3 tahun ini turun menjadi 275,5 miliar rupiah. Pelemahan yang cukup dalam yang dialami oleh Pionerindo Gourmet Internasional Tbk. Adapun dari sisi laba periode berjalan, dari kuartal 3 2019 tercatat 17,87 miliar rupiah, namun di tahun 2020 tepatnya di kuartal 3 menjadi 60,71 miliar rupiah. Ini adalah kerugian yang harus dialami oleh Pionerindo di kuartal 3 2020. Sehingga ini berbalik rugi juga yang dialami oleh perusahaan. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh Pionerindo ini juga antara lain karena perseroan yang menutup sementara dari sebagian gerainya. Pada semester 1 lalu saja, emiten berkode saham PTSP ini menutup sementara 161 gerai dari total 332 gerai yang beroperasi pada akhir tahun lalu. Dan selain menutup gerai, emiten pengelola jaringan rumah makan ayam goreng CFC ini juga memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak pekerjanya sebagai strategi efisiensi pada semester 1 tahun 2020. Ya, itu dia berbagai cara, strategi yang dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi. Lantas, dampak pandemi COVID-19 ini terhadap emiten makanan siap saji lainnya, yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk. Kita akan simak kembali. Ya, kita akan lihat kinerjanya pada kuartal 3 di tahun 2020. Pencapaian laba bersih ataupun pendapatan bersih saja kita akan cermati. Tadi kerugian yang dialami oleh Pionerindo minus 47%, sementara Sari Melati 9,32%.
Adapun yang dialami oleh Fast Food Indonesia Tbk sekitar 28,46%. Itu adalah kerugian yang harus dialami dari sisi pendapatan bersih yang berkurang. Dan kita lihat di kuartal 3 tahun 2019 seperti yang bisa Anda saksikan juga, dari sebelumnya 5,01 triliun ini turun hingga 3,58 triliun rupiah. Itu dia pendapatan bersihnya minus hingga 28%-an. Adapun dari sisi laba periode berjalan yang dialami juga oleh Fast Food Indonesia Tbk ini adalah berbalik rugi. Jadi semua rata-rata emiten yang makanan siap saji ini mengalami kerugian pada kuartal 3 tahun ini. Di kuartal 3 2019 kita akan coba bandingkan dari 175,69 miliar rupiah ini adalah laba pendapatan, kemudian harus mengalami kerugian hingga 298,33 miliar rupiah. Kerugian yang harus dialami oleh perseroan di kuartal 3 tahun 2020. Ya, namun demikian pemirsa, meski masih mencatatkan rugi sampai dengan akhir kuartal 3 lalu, manajemen Fast Food Indonesia ini sudah mengambil ancang-ancang untuk berekspansi di tahun depan. Di mana tahun depan, emiten pengelola jaringan restoran KFC ini berencana untuk membuka lagi 25 gerai pada tahun 2021 dan mengoperasikan kembali 33 gerai yang saat ini masih tutup sementara. Ya, manajemen emiten bekerjasama FAST ini memaparkan bahwa perseroan sudah menyiapkan dana capex sebesar 320 hingga 350 miliar rupiah untuk ekspansi di tahun 2021 mendatang. Ya, kita akan cermati saja bagaimana berbagai langkah strategi yang sudah diterapkan dan juga ekspansi bisnis yang sudah dicanangkan untuk tahun 2021 mendatang. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan IDX statement yang menarik ya. Salah satunya juga dengan tren industri makanan yang memang datang silih berganti. Sesaat lagi.